Teman-teman zaman sekolah dimanapun kalian berada, tema kali ini tentang sekolah, tapi pastinya saya sudah membawakan kepala sekolahnya ya. Tapi ini bukan cikgu besar yang seperti di Upin Ipin ya. Ini adalah kepala sekolah yang sekarang lagi banyak ngomongin sekolah lansia. Ya, teman-teman, kita akan membahas topiknya sekolah lansia. Sekolah lansia itu apa? Apakah lansia yang dulu nggak sekolah sekarang disekolahkan? Atau ini sekolah penyetaraan lansia? Dan kenapa lansia harus sekolah lagi ya? Tema kali ini kita bersama, nih saya ngepek ya, nggak hafal, namanya panjang ternyata. Ini kepekan dari Mbak Di soalnya. Namanya adalah Mbak Nitya Apriandianti, sarjana SPSI, penata KKB. Jadi yang menata KKB. Tapi KKB itu bukan alat kontrasepsi ya Mbak Nit? Berarti Mbak Nit, apa sih Mbak Nit penata KKB kok sekarang jadi ngurusin lansia? Apa hubungannya itu? Kenapa kependudukan dan keluarga berencana? Ya, terus Itu kepanjangannya ya. terus kenapa sekarang ada urusan dengan sekolah lansia? Atau kenapa sekarang jadi ngurusin sekolah? Karena ini adalah bangga kencana, long life education. Please, apa tuh? Gimana tuh? Apa sih sebenarnya sekolah lansia? Mbah-mbah yang dulu nggak sekolah sekarang disekolahin gitu? Ini udah mulai ya kita membahas sekolah lansia. Aku cimet boleh nggak Mbak Nit dari sini nih? Tapi mohon maaf, tadi nama saya memang susah ya, jadi itu ada kesalahan tadi. Coba namanya siapa? Coba namanya. Ya, Pranadianti. Apranadianti. Mbak Di, Anda salah nulis ya. Tolong dikoreksi. Itu Mbak Diana. Oke, tapi kita panggil Mbak Nit aja ya. Oke. Ya. Lanjut. Kenapa lansia sekarang ada sekolahnya Mbak Nit? Kenapa lansia ada sekolahnya? Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman dari Pusdiklat KKB Banyumas yang sudah mengundang, lebih yang memaksa untuk bicara di sini. Aku nanya kamu kenapa curhat? Kita bahas kali ini terkait dengan sekolah lansia ya. Sekolah lansia itu kenapa? Apa itu sekolah lansia? Kenapa usianya itu harus bisa bersekolah dan lain sebagainya? Sekolah lansia. Kurang keras Mbak Nit, aku sayang. Kurang keras, memang saya lembut. Ya. Terlihat kok dari sini sangat lembut. Gimana Mbak Dia udah kedengar oke Mbak Nit ya? Oke ya, sekolah lansia itu salah satu upaya sebenarnya pendidikan non formal dan harapannya tadi long life education sepanjang hayat untuk mendapatkan pendidikan. Nah, kenapa adanya sekolah lansia? Sebenarnya sekolah lansia itu ada karena BKKBN bekerja sama dengan yang namanya Indonesia Ramah Lansia. Suatu apa ya? Suatu perkumpulan itu namanya Indonesia Ramah Lansia. Nah, BKKBN yang sebenarnya memiliki kelompok kegiatan yang namanya adalah Bina Keluarga Lansia. Itu PKL ya? PKL. Kalau PKL itu definisi operasionalnya sasarannya adalah keluarga yang punya lansia dan lansia itu sendiri. Sedangkan sekolah lansia itu diharapkan atau sasarannya adalah lansianya itu. Sehingga benefitnya untuk PKKBN untuk depan adalah pelestarian kelompok PKKN sebenarnya seperti itu. Sedangkan lansia sendiri dengan adanya sekolah lansia, yaitu waktu itu bersama dengan YPL dan akhirnya sekarang berkembang lebih banyak di kelompok-kelompok PKL, harapannya lansia itu mendapat pengetahuan, mendapat wadah untuk pengembangan diri, untuk dia mandiri dan lain sebagainya. Itu Mbak Mulan. Jadi smart ininya sehat, mandiri, aktif, produktif, bermartabat. Itu slogannya lansia. Keren banget ya. Ini kayaknya aku baru denger nih seumur-umur ada sekolah lansia. Kalau TK, KB buat anak-anak tuh udah banyak jenisnya. Nah, sekolah lansia ini Mbak Nit berarti masuk setiap hari kah bentuknya seperti sekolah anak-anak kita pada umumnya? Setiap hari masuk, ada gurunya, terus pelajarannya juga ada kurikulumnya juga nggak Mbak Nit?
Terus apakah mereka akan membaca buku, menulis, ada gurunya seperti bayanganku terus kayak sekolahan atau kegiatannya lain gitu? Awalnya kita membayangkan seperti kelompok PKL dulu. Kalau PKL itu kan pertemuannya paling tidak sebulan sekali. Terus kadang memberikan penyuluhan seperti itu. Nah, kalau sekolah lansia itu dengan sasarannya adalah lansia itu sendiri, itu ada kurikulumnya. Jadi di awal tahun pelajaran, pelajaran itu uh, pengelola sekolah atau kepala sekolah dan jajarannya itu membuat kurikulum untuk dilakukan selama atau diimplementasikan selama 1 tahun pembelajaran. Jadi minimal 6 sampai 8 kali bisa sudah. Dan itu ada tingkatannya. Jadi ada S1, S2, S3. Pakai nama S1, S2, S3 atau kelas Iya, 1, kelas 2? S1, S2, S3. Jadi bukan strata 1, 2, 3. Apa tuh? Standar 1, standar 2, standar 3. Tak kira langsung dapat gelar profesor gitu. Iya, kumlot. Ada kumlotnya juga loh. Ada wisudanya beneran gitu kayak wisuda Iya, ada tika pada wisudanya. umumnya. Iya, kapan-kapan ikut ya. Yang di pindah tali, Atau yang pakai baju toga, iya, yang dandan juga mbah-mbahnya. iya. Tapi yang datang adalah cucunya yang bawa beliau. Biasanya kan ya yang kita ya atau pendamping Seru ya. wisudanya seperti itu. Nah, itu yang datang adalah anak dan cucunya. Kemudian fotonya bisa dipajang dan lain sebagainya. Jadi itu Nah, mau ini sebentar, aku penasaran karena ada wisudanya, apakah ada ujiannya juga? karena itu kan ada kurikulumnya ya. Dan pemeriksaannya itu kayak pemeriksaan IDL, IADL, jadi pemanggilan. Tadi saya sampaikan ada S1, S2, S3, itu standar itu atau itu kemudian kurikulum menyesuaikan di tingkatan S1, S2, S3. Kalau S1 berarti pembelajarannya dalam satu pelajaran itu memfokuskan kepada kemandirian diri sendiri, mandirian diri sendiri seperti itu. Kalau S2 standar 5 itu lebih pada bionya dengan keluarganya, jadi bermanfaatan di keluarga. Standar 3 bionya lebih bermanfaat untuk lingkungannya. Jadi kemandirian smart tadi sehat sendiri aktif bermanfaat itu yang standar 1 untuk diri sendiri, standar 2 dengan keluarganya, standar 3 bionya sudah ke lingkungannya, bermanfaatan di lingkungannya seperti itu. Kok kayaknya dengar cerita Mbak Anit ini kayak menyenangkan sekali ya kalau mbak-mbak kita sekolah ya. Lihat menyenangkan sekali Mbak, karena banyak cerita yang kemudian kita tahu yang selama ini itu hanya dalam teori yang namanya loneliness, sangkar kosong dan lain sebagainya, itu hanya ada di teori. Ternyata memang kita lihat dalam pembelajaran di sekolah seperti itu. Misalnya saja seperti ini. Ada sekolah lansia, waktu itu kami ada anak magang dari salah satu universitas negeri. Kemudian kami ajak untuk ke sekolah lansia dan bikin misi di pembelajarannya, di salah satu pembelajarannya. Kemudian diajak untuk menggambar, mewarnai dan bercerita sampai ditemukan atau terceritakan bahwa beliau itu merasa sepi karena anaknya itu selama ini bekerjanya itu melayani yang pulangnya beberapa hari sekali, tapi ketika pulang itu beliaunya tidak diajak ngobrol. Padahal yang diharapkan adalah yang beliau katakan, yang diharapkan anaknya itu paling enggak nanyain, menyapa, ngajak sebentar lah ngobrol seperti itu. Nggak cuma datang, tidur, kemudian berkegiatan lagi yang lain seperti itu. Padahal beliau ada di situ. Ada lagi cerita di salah juga. Ini cerita dari keluarganya. Jadi sebelumnya si lansia ini, lansia laki-laki, sering marah-marah. Jadi apa saja itu membuat pencetus dari kemarahan beliau. Tapi semenjak ikut sekolah lansia yang kegiatannya, jadi warna sekolah lansia meskipun kurikulumnya ada secara guidance-nya untuk tadi S1, S2, S3, tapi bisa dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal masing-masing.
Nah, di sekolah lansia itu kebetulan kearifan lokalnya lebih kepada teori kebudayaan, jadi wayang, gamelan dan lain sebagainya. Jadi di sela-sela pembelajaran yang menyampaikan 7 dimensi lansia tangguh yang di dalamnya terkandung dalam kurikulum itu kegiatan ya semacam ekstrakurikuler sosial itu uh, gamelan, kemudian karawitan kayak gitu. Nah, semenjak itu beliau si lansia ini diceritakan oleh keluarga dan itu udah jarang marah-marah karena kayak punya penyaluran. Mungkin sebelumnya beliaunya di rumah saja, kemudian ketemunya ya itu, ya anggapnya putranya, maksudnya tidak mengerti apa yang diharapkan. Tapi ketika beliaunya itu memiliki wadah untuk mengekspresikan diri, beliaunya dalam, kemudian mengajari sesamanya untuk karawitan dan lain sebagainya, itu jadi emosinya tertata seperti itu. Jadi udah jarang marah-marah lagi, jadi punya kesibukan. Jadi beberapa cerita itu menjadikan kami lebih bersemangat untuk mensosialisasikan sekolah lansia ini. Itu padahal awalnya mungkin rohnya dari pusat itu lebih pada bagaimana um, melestarikan pelestarian poktan gitu, poktan yang mungkin tahun sudah ada nama tapi tidak terlalu aktif seperti itu. Iya benar banget. Aku mendengarnya tuh antara terharu, seneng, terus kayak wah penasaran. Itu gimana kalau misalnya Mbak Nit di daerah sekitar sini kan masih belum banyak gitu ya Mbak Nit. Kalau pengen di sekitar kita atau mbah kita tuh ikut sekolah lansia, itu jalurnya lewat apa? Apa kita bentuk sendiri atau ada prosedurnya kah? Kayak penerimaan siswa baru gitu Mbak Nit? Jalurnya SPMP apa SBMPTN gitu. Iya bener, apa seleksi mandiri gitu? Ya, sampai saat ini kalau yang di apa namanya ya, yang kita ampu itu basisnya di kelompok bina keluarga lansia tentunya. Jadi kalau dia bukan PKL, ya mungkin arahnya nanti pendampingannya ke Indonesia Ramah Lansia gitu. Atau ada juga yang ini, Mbak, ya kami masih mendorongnya itu di PKL ya, tapi beberapa kabupaten kota uh, ada yang kemudian semangat untuk menjadikan kabupaten kota mereka adalah kabupaten kota yang ramah lansia, kemudian menganggarkan di APBD 2-nya mereka masing-masing gitu. Kalau yang kami sampaikan kan hanya stimulan saja, kemudian materi atau buku-buku saja. Tapi ada juga kabupaten kota yang menganggarkan dengan membentuk sekolah lansia baru. Kami tetap mengarahkan untuk ya basisnya karena ini tujuan awalnya adalah pelestarian poktan ya ke kelompok bina keluarga lansia seperti itu. Nah, kalau mau membentuk bagaimana? Sebenarnya sudah banyak sih dan sudah mengantri untuk meminta dibentuk kalau apa namanya sekolah lansia ini. Kalaupun kelompok PKL-nya memang sudah berjalan, ya monggo saja dibentuk sekolah lansia dengan misalnya kepengurusannya itu kepala sekolahnya nih, kepala sekolah, kemudian nanti ada taris bendara dan lain sebagainya untuk pengembangannya. Dia disusun kurikulumnya. Gimana? Itu tapi kepala sekolahnya bukan lansia ya Mbak? Apa masih lansia gitu? Kalau PKL ada yang lansia kan kader PKL, ada yang lansia juga. Maksudnya idealnya tuh Boleh. yang ngurusin kan ada kepala sekolah, ada gurunya mungkin ya, ada koordinatornya itu lansia juga kah atau dari pihak lain? Nggak harus. Kebanyakan malah mereka kemudian bermitra karena dalam kurikulum itu kan ada kayak terkait dengan ya 7 dimensi lansia tangguh dari spiritual, fisik sampai ke profesional vokasional gitu. Itu apa namanya gurunya atau pengajarnya atau fasilitator itu biasanya kemudian melibatkan mitra, misalnya dimensi fisik ke puskesmas misalnya. Jadi nanti yang mesti terkait dengan dimensi itu adalah dari puskesmas. Kemudian kan nanti ada kesehatan seperti itu. Kemudian ada juga yang kemudian ke
apa namanya, fisioterapis ada juga. Kemudian ada yang ya banyak mitra yang kemudian terlibat di sana gitu. Sehingga kalau misalnya bisa menggait, terus ada juga PLKB dari puskesmas dari apa. Jadi kurikulum disusun, kemudian fasilitatornya dari mana saja. Ketika bermitra kan berarti SKJEP ya. Jadi karena kemitraan kemudian perguruan tinggi itu yang banyak juga, karena perguruan tinggi itu sebenarnya membutuhkan wahana untuk apa namanya, pengabdian masyarakat. Benar. Sehingga itu yang ditangkap keilmuannya apa, mungkin jadi fasilitator di situ, karena penelitian sebenarnya bisa terbuka sekali kalau itu memanfaatkan sekolah lansia. Jadi bisa jadi topik penelitian itu sebenarnya. Bahan ide ya. Nah, ide saya banyak tapi nggak tereksekusi gitu. Diketawain Diana nanti. Nih Mbak Nit, berarti kalau di kelas lansia nggak, berarti bukan pelajaran yang lansianya hanya mendengarkan ya, mereka ikut aktif kegiatan ya. Iya, itu aktif kegiatan. Jadi misalnya apa namanya, sapaan dulu di awal, greeting, kemudian tepuk lansia gitu, kalau nyiptain tepuk lansia. Ada senam juga mungkin ya. Ada senam juga, kemudian tapi durasinya lansia itu jadi kayak kembali ke balita ya, karena mungkin kenapa PS-nya itu balita dan lansia, mungkin karena senada seirama ya. Ya mungkin Kembali lagi. kayak di kelompok bermain berarti jadinya ya. Iya, durasinya nggak bisa lama-lama karena fokusnya udah beda. Oh, udah pegel nih, duduknya udah nggak nyaman dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh fasilitator. Nah, fasilitator itu perlu ya sasaran ya, mungkin Mbak Mulan lebih paham ya. Sasaran kita tuh siapa, audiens kita siapa. Kalau itu lansia anak itu ada durasinya berapa tahannya. Sehingga yang disampaikan ya inti-intinya saja, karena yang dibutuhkan mereka itu adalah sebenarnya kumpul, pertemuan gitu ya, kumpul dengan teman-temannya, yang dapat suasana lain selain di rumah. Yang kalau di rumah hanya mungkin beberapa yang jujurnya mungkin waktu menunggu waktu seperti itu, kemudian ada kumpulan diisi. Yang terjadi adalah mereka pengen durasinya itu sering, jadi ada yang minta bahkan seminggu sekali. Kasihan kader sama fasilitatornya. Sering tapi jangan lama ya. Sering tapi jangan lama. Nah, masalahnya waktunya kader sama fasilitator itu kan juga urusan yang lain. Bahkan sampai yang ya harapannya ini tidak menjadi ketergantungan sih, cuman ada beberapa lansia yang tadi harapannya ini sebenarnya S1 itu kemandirian diri sendiri, apa namanya, baterainya. Cuman ada juga yang jatuhnya dia malah ketergantungan sama misalnya lagi mama ini sama putranya mau mandi terus kalau sampai minta detail permintaan kadernya, kemudian kadernya datang dari mau mandi, itu juga. Oh sampai gitu ya? Sampai yang gitu. Sebenarnya itu bukan yang diharapkan dari ini, karena pengukurannya itu penilaiannya itu ada IDL, IADL, jadi kemandiriannya seperti apa. Dia tak kurang untuk ketergantungannya dengan apa ya, givernya. Jadi nggak mengharapkan ke givers. Nah Menit, ngomong-ngomong nih bayar nggak Menit kalau mau sekolah lansia Menit? Daftar ulang ada nggak, uang gedung gitu? Uang pangkal. Uang pangkal gitu. Berbayar sih enggak, karena ini adalah basisnya adalah kelompok kegiatan masyarakat ya. Jadi harapannya ya tidak ditarik bayaran. Cuman kemudian di S3 itu atau di S1 S2 juga yang ada itu ada piknik. Nah, itu pengen piknik. Oh ya. Yang ditunggu itu pikniknya itu, sehingga mereka rela untuk iur gitu. Gitu. Untuk kelas dan lain sebagainya, atau bahkan yang mereka sudah ada kegiatan yang memang menghasilkan, misalnya
jualan apa namanya makanan kecil, kemudian di tempat ada seorang lansia yang kemudian ada setelah itu atau ada yang profesional vokasional, Benar. dimensi profesional vokasional itu kemudian jualin itu keuntungannya untuk piknik. Sebenarnya minimal mereka keluar kemudian naik odong-odong kayak gitu itu mungkin udah balik lagi ke balita gitu. Ya kalau anak-anak kita namanya apa ya namanya? Outing gitu-gitu ya. Outing kelas ya, Ya outing udah. kelas gitu. Ternyata sama ya ada gitu. Ya, jadi cuman ke taman kota. Jadi ada salah satu kabupaten ya, kami cuma ke taman kota, Mbak. Senang di sana. Tapi senangnya luar biasa diceritain sama keluarganya. Kalau yang memang itu yang dibutuhkan ya. Kalau di tempat saya benar saya ada itu gitu. Kalau di ini paling mereka arisan, reuni gitu ya. Mungkin seperti itu yang diharapkan oleh lansia. Memang ada suasana lain yang tidak ada waktu di hari itu gitu. Iya mungkin kalau kita yang ngelihat kayak ini lucu ya, tapi nggak tahu nanti kalau kita udah tua jangan sama. Iya, jangan-jangan kita lebih Lebih reunian banget tuh lagi. Reuni grup WA ini gitu ya. Iya. Tapi di ceritanya aja aku udah seneng banget tuh ngeliat kayak lansia bahagia gitu ya tanpa harus effort yang begitu banyak gitu kan Mbak Nit hanya menyediakan sebuah fasilitas mereka berkumpul aja sudah sepengaruh itu gitu ya Mbak Nit. Nah kalau sampai sekarang nih kalau di Jawa Tengah udah ada berapa tuh sekolah lansia yang sudah sampai wisuda atau memang setiap kabupaten sekarang sudah punya sekolah lansia Mbak Nit ya? Iya, setiap kabupaten itu ada 1 atau 2 sekolah lansia. Tidak ada semua kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Berarti di tahun lalu itu ada 79 sekolah lansia. Itu yang diberi stimulan maupun yang swadaya. Swadaya di sini bahkan di APBDes-nya minta itu kayak ini nanti kalau wisuda nyewain odol-odol atau nyewain toganya. Sebenarnya toga di sini tidak harus, maksudnya ketika wisuda harus pakai toga atau kemudian mengecilkan arti pendidikan universitas yang kalau wisuda pakai toga seperti itu. Tidak mengarah ke sana, tapi lebih kepada memberikan motivasi kebanggaan kepada para lansia ini yang sudah sedemikian rupa belajar. Karena misalnya ketika masuk 40 orang yang lulus itu 40 orang, tengah jalan ada yang meninggal, ada yang bisa menyelesaikan itu kan karena perawatan dan lain sebagainya, sehingga kayak memberikan kebanggaan mereka dan memberikan contoh kepada anak cucunya bahwa lansia aja semangat untuk belajar juga, karena kan ilmunya ada di sana, kurikulumnya juga ada di sana. Jadi memberikan semangat pada anak cucu untuk ayo kita belajar bahwa pendidikan itu nggak membatasi, nggak terbatas usia. Ikut lah. Aku jadi terharu, aku jadi pengen punya loh Mbak Nit. Mbak dikasih satu gitu loh Mbak, aku ikut gitu. Banyak Mbak gitu yang lagi sering tak ajakin main-main, tapi bahkan yang lewat sekolah lansia aja dengar ceritanya Mbak Nit bisa sampai segitunya gitu. Aku jadi bayangin nih kalau di dekatku ada sekolah lansia gitu, kegiatannya apa nih? Tapi kalau ikut ke sana, maksudnya ketika ke sekolah lansia kayak gitu tuh jatuhnya merinding, pengen nangis kayak gitu. Jadi kayak ingat keluarga kita sendiri, kemudian kayak ingat masa dan kita nyampe nggak sih? Kita belum tentu juga nyampe di usia lansia juga. Kalau kita, bukan lansia itu bukan kita yang terawat tuh siapa gitu, kita aja belum tentu sampai ke sana gitu. Benar. Ya kayak gitu-gitu kayak melembutkan hati. Iya benar, kayak jadi lansia yang kalau di lansia tangguh kan lansia yang tangguh itu kayak cita-cita sekarang sampai di sana bisa jalan-jalan gitu kan. Hal-hal yang gitu tuh cita-cita yang sebenarnya ya Manit. Iya, makanya kita anak-anak lapangan tuh seneng gitu. Iya seneng tuh kayak gitu-gitu tuh. Aku jadi bingung nih mau nanya apa lagi. Manit sekolah lansia yang paling ini mana Manit pengen aku cari nih
kegiatannya sekolah lansia yang paling menurut Mbak Det ini sudah sangat ideal nih? Yang sudah sangat ideal, saya di awal-awal itu ini di Kabupaten Tegal itu ada. Ini saya mau cerita. Yuk Ini cerita adalah apa nih? saya senang cerita orang-orang yang inspirasi gitu. Maksudnya itu membuat kita malu kalau kita nggak berbuat yang terbaik gitu. Jadi aku senang share ketika ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Coba bilang nih cerita orang Aku siap mendengar nih. Apa gimana? Jadi di Kabupaten Tegal itu ada ya namanya Nah, pengantinnya yang apa namanya ya, statusnya seperti itu adalah seorang kader yang memberikan seluruh hidupnya untuk kegiatan kemasyarakatan. Kemudian membangun, jadi memberikan gedung rumahnya, jadi dibuat los, dibuat kayak aula gitu untuk kegiatan kemasyarakatan. Sebenarnya nggak cuma lansia, tapi dari Jatim dan lain sebagainya. Kemudian dia namakan UTC kalau nggak salah. Apa gitu, pokoknya apa namanya Community Town Center dari sana. Dan itu adalah nama ibunya. Jadi sebagai pembersatu dia memberikan semua waktunya untuk kegiatan kemasyarakatan. Lansianya sendiri itu ketika apa namanya Ramadan seperti itu dia buatkan parsel-parsel seperti itu untuk atau sembako itu di bawah lansianya. Dan kalau yang sakit beliau sendiri yang ini yang menjenguk, dan kalau misalnya itu ke dokter beliau sendiri yang tahu seperti itu. Sampai effortnya adalah beliau bersurat ke gubernur. Jadi ini untuk itu gubernurnya masih menarik, tidak mengarah pada salah satu itu ya udah selesai deh pesta demokrasi. Jadi gubernur datang kemudian tahu terkait dengan sekolah lansia itu, sampai beliaunya si kader ini bersurat ke Pemprov minta bis sekolah untuk di sekolah untuk antar jemput lansianya, biar lansianya itu yang rumahnya agak jauh dengan jalan yang agak bergelombang itu bisa datang, karena itu beneran full nenek-nenek yang udah tapi mau datang ke pertemuan itu, diisi dengan pengajian, diisi dengan tari, jadi ada penampilan ketika wisuda itu penari lansianya itu penari yang sesuai kemampuannya, kemudian semua itu ditampilkan kemampuan ya, dan itu dia usahakan sendiri. Jadi luar biasanya beliaunya itu ketika cerita, ketika kami minta untuk best practice, beliau menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak lain, padahal dia sendiri yang apa namanya yang luar biasa effortnya, tapi dia memberikan ucapan terima kasih kepada OPDKP, kepada mitra sudah support kami, dan sampai yang narasumbernya atau fasilitatornya itu dia bisa dapat psikolog, bisa dapat dokter yang rutin, kemudian ada pemeriksaan kesehatannya yang rutin ketika pelaksanaan seperti itu. Dia mencari mitra. Jadi itu yang diharapkan sebenarnya. Ada mitra-mitra yang memang tergerak di program sosial untuk ikut serta menjadi fasilitator dan lain sebagainya. Itu kemudian diatur oleh banyak sekolah lansia, sehingga sekarang sekolah lansia itu sudah, meskipun kurikulumnya sudah ada guidance-nya, dengan apa namanya dengan kearifan lokal masing-masing itu jadi warnanya berbeda-beda. Kalau di pesisir di daerah Pantura itu banyak anak senam terus apa namanya profesional, nanti di daerah pegunungan berbeda lagi, lebih ke cocok tanam dan lain sebagainya seperti itu. Jadi
warnanya jadi beda-beda. Pun dengan sasarannya, ternyata nggak semua itu adalah di daerah pedesaan yang memang jarang tersentuh oleh program gitu. Ternyata enggak di Kota Pekalongan, Kota Pekalongan itu siswa sekolah lansianya adalah pensiunan pegawai yang ketika datang wisuda, wisudanya itu diadakan di hotel, itu saya diundang di hotel yang jemput Alfa, bis, Anaknya ya, pulang semua anaknya. semua, dan ada foto booth kayak gitu, beneran sudah Terus ngalahin kampus gitu ya Mbak Nit? ngarahin kampus beneran. Terus hiburannya line dance gitu. Jadi warnanya memang berbeda-beda menyesuaikan dengan latar belakang. Di situ kalau itu pensiunan itu nggak ada lagi yang anggaran dan lain sebagainya karena mereka berebut untuk memberikan yang ini saja, yang ini aku saja gitu. Iya benar-benar. Ternyata berbeda-beda warnanya. Iya. Dan semua warnanya jadi indah gitu ya, sesuai lokasi Jadi masing-masing. beda-beda, benar. Ya kapan-kapan ikutlah turun. Iyalah. Nggak ngajakin, Anda sibuk sendiri sok-sokan ngajak ya. Mbak Nit, kalau udah wisuda tuh nggak boleh sekolah lagi. Oh boleh, kan bisa lanjutin S1, S2, S3-nya itu. Jadi wisuda tuh S1 wisuda, S2 wisuda gitu. Iya. Ya, wisuda S1 gitu. Nanti dia sudah diharapkan sudah mampu untuk mandiri secara pribadi gitu. Dia habis itu tahun ajaran baru dia belajar untuk pelajaran S2, kurikulum S2 yang itu bermanfaat untuk mandirian yang dia dan keluarga. Nah, kalau udah sampai S3 tuh Mbak Nit. S3 ya sebenarnya kalau di kebijakan kabupaten kota pindah ke kelompok yang lain gitu. Oh gitu. Bisa dilanjutkan dengan maintenance karena ternyata nggak mau berhenti sekolahnya Iya gitu, aku bayanginnya gitu. Ya, jatuhnya 3 tahun kan S3. Jatuhnya lebih kepada reminding lagi. Jadi kemudian pembahasannya sebenarnya kurikulum itu agak mirip ya karena 7 dimensi lansia tahusan ya itu gitu. Cuma lebih kepada penekanannya di mana. Jadi kalau sudah selesai S3 sudah bermanfaat mana ya kemudian diimplementasinya lagi. Kalaupun bisa si lansia ini malah menjadi fasilitator atau pendamping untuk sekolah lansia lain, untuk lansia lain gitu. Oh gitu, naik tingkat jadinya ya. Udah suhu. Udah suhu ya, udah profesor ya nanti ya. Profesor, iya, S3, dokter. Ada honoris causa juga nggak kalau di sekolah lansia? Honoris causa. Masih ngasih gelar kayak gitu. Enggak ya. Pelajaran tapi tiba-tiba wisuda. Kali aja deh gitu kayak Mbak. Ini kayak malah kayaknya aja sih kumlot. Kumlot itu gimana kalau yang lansia kumlot tuh gimana? Dia nggak sampai setahun selesai. Enggak. Ya tetap pembelajarannya sama. Waktu pembelajarannya sama karena sudah ada kurikulumnya kan. Terus nilai idealnya juga tinggi atau perubahannya signifikan gitu. Kemudian hadir terus, gitu, rajin hadir terus, kayak gitu-gitu. Kemudian dia manfaat untuk yang lain. Kadang di wisuda juga ada wisudawan tertua nilainya 90 sekian. Usianya 90 sekian. Karena ada di Brebes itu sekolah lansia yang di tengah hutan. Oh ya? Di tengah. Brebes bukannya Pantura. Iya, tapi dia lokasinya waktu itu kami diundang harus masuk hutan dulu. Habis itu di tengah-tengah hutan itu baru ada sekolah lansia itu. Nah, si yang penentu 90 berapa ya? 90 berapa gitu. Tapi beliaunya itu masih aktif bekerja di ladang. Jadi habis wisuda, beliau ke ladang lagi. Ganti kostum. Langsung kerja lapangan ya, langsung dipakai. Gak perlu PKL. Tapi toga itu bukan menjadi toga atau sangir atau apa, itu bukan menjadi kewajiban sebenarnya.
Karena ada beberapa yang kemudian nggak setuju dengan ini karena harus menyamakan dengan itu ya sama kayak wisuda TK gitu loh dengan Iya benar. gitu. Ada pro dan kontra gitu Ada ya. pro dan kontra seperti itu. Tapi ya balik itu semangatnya sih. Yang baik-baik aja lah kita lihat dari sudut pandang yang baik. Iya benar ya. Ini kayaknya sekolah lansia ini adalah kegiatan yang paling double enaknya nih Mbak Nit nih. Kayaknya selain kita menjalankan program Bangga Kencana ya biar dapat gaji dari pemerintah, juga dapat banyak amal nih di situ tuh ya. Katanya kalau ngerawat orang tua gitu kan berkahnya banyak. Iya benar. Jadi jatuhnya kalau sejujurnya ya jatuhnya itu ada kayak amalan seperti itu sih untuk teman-teman nih. Ya balik lagi mengingatkan diri melembutkan hati tadi. Benar. Benar. Menit. Ayo lah buatin aku sekolah lansia. Enggak di itu. Nanti tinggal Diajarin aku kurikulumnya gimana buatnya gitu. Buku nanti ya, buku dikirim ya. Oke, siap ditunggu. Bukunya dikirim biar gimana aku bikin gitu. Siklat itu enggak ada dalam ransi ya kayak. Mana jangan anggap pernikahan apa? Orang pusat lah. Itu pusat yang ngasat ke daerah kok. Baik Mbak Manet. Nah, ini berarti tahun keberapa nih sekolah lansia? Tahun kedua mulai lagi rame-ramenya. Enggak sih kayaknya sebelum saya di bidang ini sebenarnya sudah terlaunch atau sudah apa namanya designing terkait dengan sekolah ini. Cuma memang 2 tahun ini ya, 3 tahun ini ya baru pengetahuan. Orang udah mulai banyak kan sekolah lansianya. Kalau dulu kan baru yang pilot, baru yang apa saja dicoba seperti itu. Baru beberapa kabupaten yang sebenarnya apa sih, ngapain sih, fungsinya apa Ngapain sih? nambahin kerjaan sih, kayak gitu. Iya Tapi benar tuh. sebenarnya karena kan ya kalau di kantor target gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah ya tadi pelestarian kok tani karena itu begitu ada sekolah lansia ini kelompok utamanya jadi lebih dinamis gitu. Yang tadinya dan sebagainya sekarang lebih dinamis dulu. Sebenarnya seperti bentuk sekolah lansia itu kita kan sebenarnya bisa bermitra dengan yang lain, bermitra dengan namanya puskesmas dan lain sebagainya ya. Tapi ternyata setelah ada sekolah lansia ini keinginan untuk bermitra, kemudian narasumbernya dari lain-lain karena memenuhi kurikulum jadi lebih bergerak gitu. Jadi banyak ide mereka yang muncul gitu. Nah sebelumnya sebenarnya kalau PKL kan sebenarnya bisa. Jadi selain target juga ternyata diminatinya karena animonya lansianya sendiri ya. Kayaknya ada warna lain gitu. Ini kayak ada sesuatu yang sangat menarik. Aku aja sampai tertarik loh Manet. Ya. Oh iya. Ya, iya aku pengen tertarik bikin gitu kan. Ini sesuatu yang sangat bagus menurutku dan semoga aku mau ikut ini lah, memeriahkan gitu. Bikin Ya. Tapi nanti fasilitatornya jangan Mbak Mulan sendiri semua. Iya enggak lah, nggak ada capek Manet. Iya, jadi melibatkan mitra. Iya benar. Juga jadi beda gitu. Jadi kayak yang ahlinya itu bagian fisik, ahlinya bagian itu gitu kan. Ternyata cuma pijat apa gitu. Ada fisioterapis yang tertarik dengan itu. Saya mau dong jadi ada banyak mitra ya. Malah menawarkan diri untuk bergabung karena ya tadi semangatnya adalah semangat yang akhirat itu. Iya benar, aku aja semangat banget. Mungkin nanti malah banyak kurikulumnya mungkin hanya sebuah panduan, nanti kegiatannya bisa beragam tuh di setiap wilayah ya kayak benar-benar kita. Betul, kurikulum itu hanya guidance ya aja sehingga kita nggak melenceng dari yang namanya sekolah itu sendiri ya, tapi dalam
dalam pembelajarannya atau dalam implementasinya itu bisa lebih kadang cuma ngajarin dari IRL aku kami minta dia mengajarkan senam lidah yang berapa lama gitu ya, ya sebenarnya kita lucu ya tapi ternyata itu benar Pak senam lidah gitu kita udah Oke. Oh ada gitu ya. Kok lucu-lucu aja gitu. senam lidah iya semenarik itu. Yalah, aku jadi pengen bikin di dekat rumahku biar ngeliat mbah-mbah gitu ada sekolah. Mbah sekolah mbah gitu. Iya. Aku bagian panitia gitu, Diantar. cari panitia gitu kan. Kirain penjaga PMT ya. Aku bagian ayo gitu aja. Ayo. Oke, Mbak Dia Nita. diantar anak cucunya gitu. Jadi kayak udah berbalik yang sebelumnya adalah yang antar beliau-beliaunya ketika masih muda. Yang sekarang cucunya, anaknya yang antar eyang-eyangnya gitu. Terus nungguin selesai atau nanti dijemput lagi. Jadi penunggu-penunggu itu juga di depan kayak gitu tuh. Ya kayak kembali ke kalau Jadi enggak ini kayaknya yang merasakan juga jadinya enggak cuma lansia ya, orang-orang di sekitarnya juga kayak punya sebuah kegiatan baru nih, hiburan baru nih. Oke, Mbak Nitya, wah terima kasih untuk berbaginya ya, luar biasa. Ini kapan-kapan kita ganti tema ya. Yang lain nih untuk sekolah lansia gitu. Ya, iya dong. Tidak ini ya. Baik Mbak Nitya, terima kasih untuk semua sama-sama sukses untuk semua. Wah kayaknya belum harus dikasih closing Mbak Nit. Belum. Jangan kau closing. Closing dulu buat teman-teman Banyumas lover gitu. Iya closingnya ya. Ini soal lansia dong. Yuk. Sayang lansia gitu gak apa-apa. Yuk. Mbak Nitya udah banyak stok nih yang kayak gitu-gitu. Iya, apa ya lansia ya? Menjadi tua itu pasti, tapi belum tentu semua dari kita itu bisa mencapai untuk mendapat status atau predikat tua atau lansia. Jadi dengan usia kita yang masih produktif ini, harapannya kita lebih aware dengan lansia-lansia yang kita miliki. Punya lansia itu suatu keberkahan. Punya lansia itu suatu anugerah. Masih ditungguin hingga sampai saat ini dan harapannya bisa terus menemani kita sampai beliaunya melihat semua keberhasilan yang kita capai. Jadi ya semangat untuk semua yang memiliki lansia, yang sudah tidak memiliki lansia, masih banyak lansia-lansia di sekitar kita yang perlu kita perhatikan dengan apapun itu caranya. Jadi terima kasih untuk semua penggiat kelanjut usiaan. Ayo kita semua menjadi penggiat kelanjut usia. Salam lansia. Dan menjadi lansia yang tangguh adalah cita-cita kita semua. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Dadah.